Pemirsa, pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini tinggal hitungan hari dan kabarnya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini akan segera berlangsung sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan segera bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani merespon pertanyaan dari wartawan terkait rencana pertemuan Megawati Prabowo yang dikabarkan akan berlangsung pada Kamis 17 Oktober 2024. Namun untuk lokasi dan juga waktunya masih belum terkonfirmasi. Pramono Anung juga sempat menyambangi kediaman dari Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan kedatangan Pramono menurut Puan Maharani karena diutus oleh Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya wacana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati ini memang sudah digulirkan berulang kali oleh masing-masing kubu, baik elit Partai Gerindra maupun oleh PDI Perjuangan. Setelah tadi malam ya sempat ada informasi bahwa Prabowo Subianto ini akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun tidak jadi pada tadi malam dan kabarnya hari ini, karena hari ini hari yang spesial ya, karena Kamis 17 Oktober merupakan hari ulang tahun dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ulang tahun ke-73. Kita sapa dulu, ini ada Bang Daniel Anzar yang sudah bergabung bersama kami. Bang Daniel, kami titip pesan untuk Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Kita nyanyiin boleh dulu ya? Selamat ulang tahun. Bang Daniel, sudah bergabung belum Bang Daniel? Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Daniel, halo. Waduh, nampaknya ada Selamat pagi Bang Daniel, jangan sampai kita ulangin lagi nih selamat ulang tahunnya, ucapannya juga, nyanyinya juga Bang Daniel. Baik, nampaknya kita akan coba menghubungi lagi Bang Daniel. Sudah tampak di layar tapi mungkin tidak mendengar suara dari studio ya. Selain itu, selain Bang Daniel juga kita sudah kehadiran dua narasumber di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ciko. Bang Ciko. Kemudian juga penuh arti nggak? Ada penuh arti nih, mungkin lagi nyiapin kado gitu, atau ada apa gitu. Iya. Ntar mau WA selamat ulang tahun nih. Gak ada kadonya nih, cukup selamat ulang tahun aja deh Bang. Belum, oke. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, analis politik dari UIN Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirah. Ya, Bang Ciko. Yes. Jadi ini kan hari baik untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu ya. Ada yang banyak mengatakan di netizen jangan-jangan ketemuan dengan Bu Mega hari ini sekalian liburan. Apa sih yang membuat pertemuan ini kok nampaknya nggak jadi-jadi? Semalam sudah ada pertemuan internal PDIP di rumah Ibu Mega. Apakah memang ini mencari tanggal baik, waktu baik, tempat baik hari ini gitu ya? Sejak awal sebenarnya kan yang menerka-nerka kan teman-teman pers, teman-teman media yang menerka-nerka, seperti setiap hari mendapat WA dari teman-teman jurnalis ya kan. Bang hari ini jadi nggak ketemu, katanya ntar malam di sini kok lebih tahu lo dari gua gitu kan, kadang-kadang gitu. Tapi kan kita selalu kalau kita mendengar apa yang disampaikan tokoh-tokoh dari Gerindra maupun dari PDI Perjuangan kan kata-katanya cuma satu, sebelum tanggal 20 ya kan, sebelum tanggal 20 ini kan masih ada tanggal 17, 18, 19 ya kan. Semua udah pada penasaran aja nih. Nah, semua udah pada penasaran, termasuk kita sesungguhnya ya, tetapi pada prinsipnya kita meyakini pertemuan ini akan dilaksanakan. Tapi waktu tepatnya itu masih terus dicari. Ya, kita lihat Pak Prabowo kan sibuk ya. Ada pembekalan kemarin, hari sebelumnya memanggil semua orang yang akan didudukan sebagai menteri, wakil menteri maupun kepala badan atau wakil kepala badan. Jadi kita juga mengerti, memahami, dan Ibu Mega sendiri juga banyak kegiatan, terutama untuk memantau semua pilkada di seluruh Indonesia, di 45 daerah ini. Tapi kita optimis saja lah dalam waktu dekat, ya kan? Jadi saya siap-siap terus dalam 3 hari ke depan nih ya, dapat WA, ya kan? Terus ya. Masa nggak tahu deh, off the record deh Bang, gitu, background deh Bang, sama-sama nggak tahu gue bilang. Sama-sama menantikan. Sama-sama menantikan. Ya. Kita juga sudah bergabung, mudah-mudahan Bang Daniel sudah bisa dengar suara kami, Bang Daniel. Sudah, Mbak Sina.
Baik, kita ulangin lagi ya Bang Daniel. Tadi di awal kita sudah sempat menyanyikan lagu ulang tahun untuk Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Prabowo Subianto, Bang Daniel. Ya, nanti saya teruskan dari Mbak Siena dan Mbak Rati. Ya, terima kasih, baik Bang Daniel. Bang Daniel, begini, kan artinya rencana pertemuan tuh sebenarnya sudah ada sebelum pelantikan 20 Oktober. Kemarin tidak jadi, artinya hari ini kah hari yang spesial bagi Prabowo Subianto dan akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri? Jawaban saya sama tuh dengan Mas Ciko, Mbak Siena. Sama-sama nanti menunggu. Jadi tidak ada yang nggak jadi. Sebenarnya kan informasi yang berkembang di wartawan itu terkait dengan misalnya, oh nanti malam tuh tadi malam ada pertemuan di Tengku Umar segala macam. Itu kan semuanya wartawan kan pasti tanya Mas Ciko, juga Bang Ciko, kemudian tanya ke saya dan macam-macam ya, dengan berbagai dugaan bakal pertemuannya tadi malam dan sebagainya. Yang jelas begini, komunikasi intens sudah dilakukan sebagai pendahuluan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Bahkan Mas Pram sudah bertemu Pak Prabowo sebagai pendahuluan komunikasi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Ini kan pertemuannya dianggap publik akan sangat simbolik, juga pertemuan antar dua negarawan dan sebagainya, akan banyak kebermanfaatan politik, kebermanfaatan untuk publik dan sebagainya, karena akan menentukan tentu anatomi politik kita di 5 tahun ke depan. Tapi yang jelas pertemuan ini akan segera berlangsung dan sebelum Pak Prabowo disumpah pada 20 Oktober nanti. Jadi agaknya media kalau dikasih tahu kan juga nggak seru gitu. Jadi biar media dan lebih canggih biasanya nanti akan tahu duluan ketimbang Bang Ciko dibandingkan saya gitu misalnya. Justru seru Bang kalau dikasih tahu dari sekarang, ya di-spill kapannya ya. Ini ada kejutan-kejutan manis nampaknya. Bang Daniel, berarti waktu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan juga Mas Pram, ini juga ada instruksi khusus begitu ya yang disampaikan Pak Prabowo kepada Mas Pram untuk disampaikan Bu Megawati. Berarti memang ini lebih kepada janjian nih kapan ketemuannya begitu, atau memang ada hal-hal lain yang disampaikan juga? Tidak ada instruksi khusus, tapi yang jelas Mas Pram datang, kemudian menyampaikan pesan tentu ke Pak Prabowo, begitu. Nanti yang jelas agenda dan rencana pertemuan antara kedua tokoh ini segeralah dilaksanakan. Kan ini saling mencocokkan jadwal juga tidak mudah, Mbak. Dua orang tokoh ini juga disibukkan dengan berbagai kesibukan masing-masing. Pak Prabowo bersiap untuk menjelang disumpah sebagai presiden, kemudian juga persiapan pembekalan kabinet, juga finalisasi struktur kabinet dan sebagainya. Jadi mencocok-cocokkan agenda ini sedang dilakukan dan insya Allah akan segera bertemu. Jadi mencocokkan tanggal ya, bukan menunya apa lagi beli menu gitu. Menu spesial apalagi hari ini hari ulang tahun Bang Ciko, tapi paling tidak ketika Mas Pram diutus oleh Ibu Mega, apa sih sebenarnya yang menjadi poin terutama untuk disampaikan kepada Prabowo Subianto? Saya nggak tahu terlalu detail ya. Pertama tidak diinfokan, ya. Kedua saya juga nggak nanya. Karena memang kan pastinya kalau mereka mereka datang ke situ, itu bukan urusan kami gitu. Pada intinya pasti ada pesan-pesan yang harus disampaikan, mungkin terkait dengan pertemuan tadi ya, penjadwalan, mungkin juga terkait dengan memberikan semangat untuk Pak Prabowo untuk kemudian menyampaikan bahwa PDI Perjuangan memberikan kesempatan, keleluasaan bagi presiden terpilih tentunya untuk memilih
calon menteri, calon kepala badan, calon wakil menteri dan lain-lain, dan making sure that Pak Prabowo tahu bahwa apapun keputusan PDI Perjuangan ke depan akan berada di dalam kabinet bersama atau tidak, PDI Perjuangan adalah partai yang menginginkan kesuksesan bagi pemerintahan Pak Prabowo. Seperti juga rakyat Indonesia secara keseluruhan, kita harus memberikan kesempatan, harus optimis, harus bisa meyakini bahwa pemerintahan ke depan akan dapat membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik, namun tentu tanpa merupakan bahwa kita hidup di sistem demokrasi, di mana tentu nanti ada aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan apabila PDI Perjuangan memilih untuk berada di luar kabinet misalnya, dan hanya di parlemen, dan mungkin ada kader kami di yudikatif, itu akan menjadi checks and balances bagi pemerintahan ke depan. Oke, nanti saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ini juga masih tunggu-tungguan, masih cari waktu yang tepat, masih cari mungkin menu yang tepat, tapi kalau kita melihat kan dari 2 hari lah, 3 hari, ini masuk ke hari keempat pembekalan juga. Tidak ada calon menteri, wakil menteri yang dari PDI Perjuangan. Apakah sebenarnya pertemuan ini yang kenapa sepenting itu sebelum pelantikan gitu loh Mas? Apa yang bisa dimaknai dari hal-hal tersebut? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.